Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di MZ Channel. Diriwayatkan dalam kitab Hilyatul Aulia fi Tabaqat Al-Asfiyah karya Abu Nuaim Al-Asfani meriwayatkan percakapan antara seorang waliullah dan segerombolan wabah taun. Ceritanya, sewaktu menempuh perjalanan menuju kota Damaskus, segerombolan wabah tersebut, konon, bertemu dengan salah satu waliullah. Lalu, terjadilah sebuah dialog antara mereka, "Mau kemana kalian?" selidik Seng Waliullah kepada wabah taun. "Kami diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki kota Damaskus," jawab wabah taun. Seng Waliullah lalu bertanya kembali, "Berapa lama dan berapa banyak manusia yang menjadi korban kalian?" Wabah pun menjawab, 2 tahun dengan 1000 korban yang meninggal dunia. Singkat cerita, setelah 2 tahun berlalu, jumlah korban meninggal ternyata mencapai 50 ribuan orang. Dan ketika Seng Waliullah kembali bertemu dengan wabah penyakit tersebut, ia menggugat, "Kenapa dalam 2 tahun kalian memakan begitu banyak korban sampai 50 ribu orang yang meninggal? Bukannya kalian janji hanya memakan korban 1000 orang?" protes Seng Waliullah. Wabah pun menjawab, "Kami memang diperintah Allah untuk merenggut 1000 korban. Namun 49.000 korban lainnya meninggal akibat panik dan khawatir berlebihan yang meliputi pikiran dan benak mereka. Wabah yang terjadi di negeri Syam atau Damaskus dan sekitarnya itu telah menewaskan banyak orang. Bahkan akibat wabah taun tersebut, banyak perempuan remaja yang berguguran." Keterangan ini dijelaskan dalam kitab Bazlul Al-Maun fi Fadli Taun karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, 773-852 Hijriah atau 1372-1449 Masehi, tentang wabah taun yang menyerang gadis-gadis tersebut dan kemudian dikenal dengan nama taun Fatayat. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyelesaikan karyanya perihal wabah taun ini pada Jumadil Akhir 833 Hijriah atau sekitar 1430 Masehi. Dalam buku itu diceritakan bagaimana wabah taun mengamuk di Damaskus pada 746 Hijriah, dalam Al-Manbaji 749 atau 764 Hijriah. Masyarakat berkumpul di sebuah padang terbuka dan berteriak dengan kerasnya. Mereka berkumpul, tidak terkecuali para pembesar kota tersebut. Mereka berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah. Tetapi setelah peristiwa itu, wabah taun membesar dan jumlah korban berjatuhan makin bertambah. Padahal sebelum mereka berkumpul untuk berdoa, wabah taun sudah mereda. Al-Asqalani yang dikenal sebagai ahli hadits bermazhab Syafi'i juga menceritakan wabah taun yang terjadi pada zamannya. Wabah mulai turun pada 27 Rabiul Akhir 833 Hijriah. Jumlah korban jiwa awalnya hanya di bawah 40 orang. Pada 4 Jumadil Awal 833 Hijriah mereka berkumpul di sebuah padang terbuka setelah sebelumnya diumumkan untuk berpuasa 3 hari sebagaimana pelaksanaan salat istisqa. Pada waktu yang ditentukan, mereka berkumpul, berdoa, dan berdiam sejenak sebelum akhirnya membubarkan diri. Selang kurang dari sebulan setelah berdoa bersama itu, jumlah korban jiwa di Kairo setiap hari pernah mencapai di atas 1000 orang bahkan lebih. Al-Asqalani bercerita bahwa dirinya sendiri menyaksikan bagaimana keganasan wabah taun menyerang di Damaskus. Ia menyaksikan kondisi kota yang berubah dan dinding kota yang miring porak-poranda. Ia menyaksikan kematian orang-orang tercinta. Penduduk mengeluarkan liur darah dan bernafas sesak. Unta-unta pengangkut beban dan pengangkut masyarakat menderum berhenti karenanya. Angin mengamuk berembus kencang hilir mudik. Pada bulan Rabiul Awal masyarakat berkumpul untuk membaca kitab hadits terkenal kesahihannya Jami'us Sahihil Bukhari. Mereka membaca surat Nuh di mihrab sahabat sebanyak 3.363 kali atas petunjuk wangsit yang diterima melalui mimpi seorang warga. Mereka kemudian berdoa untuk mengusir wabah. Tetapi yang terjadi wabah makin menggila. Kemudian khatib mulai membaca kunut dalam salat dan doa.
Masyarakat juga mulai tunduk, khusyuk, menderita sakit, taubat, dan kembali kepada Allah. Sementara pejabat kepanjangan tangan penguasa memerintahkan pembatalan jaminan pembuatan peti mati dan akan menggabungkan semua urusan korban wabah. Putusan ini diserukan di jalan-jalan. Sementara masyarakat membuat peti mati secara swadaya dan mewakafkannya. Mereka mengerahkan segenap tenaga untuk memasukkan jenazah. Setelah itu masyarakat diberitahukan melalui sebuah pengumuman untuk berpuasa selama 3 hari. Mereka pun melakukannya. Puasa selesai, mereka berkumpul di masjid sebagaimana mereka mensiarkan bulan Ramadan. Mereka keluar pada hari Jumat, tepatnya 17 Rabiul Awal, menuju Masjid Al-Qadam, sebuah daerah di pinggir Damaskus. Mereka dengan khusyuk berdoa kepada Allah untuk meredakan wabah taun. Banyak orang mengikuti ritual ini. Mereka datang dari berbagai penjuru kota, termasuk anak-anak dan kafir zimmi atau non-muslim. Setelah itu mereka bubar dan menyebar ke jalan-jalan. Mereka menangis tidak henti-henti dan tunduk kepada Allah. Setelah itu justru wabah taun semakin menjadi dan korban jiwa semakin banyak berjatuhan. Pada 2 Rajab, angin berembus kencang setelah zuhur. Ia menerbangkan debu kuning, lalu debu merah, kemudian debu hitam sehingga membuat kabut gelap di muka bumi. Selama sekira 3 jam masyarakat berdiam. Mereka berlindung kepada Allah dan beristighfar tiada henti hingga kabut gelap berangsur surut. Mereka berharap apa yang mereka alami selesai sudah. Allah berkehendak lain. Korban justru makin berjatuhan tidak kurang-kurangnya. Wabah taun di kota Damaskus justru mengganas hingga akhir tahun. Jumlah korban jiwa khusus untuk yang berada di dalam gerbang kota pernah mencapai 1.000 jiwa per hari. Khatib mensalatkan sebanyak 65 jenazah korban wabah sekaligus per sesi di masjid kota, sebuah pekerjaan yang dilakukan dengan perlahan. Gaduh dan teriak histeris tidak terkendali memenuhi ruangan masjid. Al-Asqalani yang juga dikenal sebagai penulis Fathul Bari bi Syarhi Sahihil Bukhari dan kitab Hadits Hukum Bulughul Maram mengangkat perbedaan pandangan ulama perihal kumpul-kumpul untuk berdoa di padang terbuka sebagaimana salat istisqa. Demikian kisah dari kami, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan lonceng biar Anda mengetahui update video dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.